semua itu orang nuduh Pak Jokowi sehat. Itu pada jangan asal ngomong lah. Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu nggak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan Betul, Pak. ya, masih di kabinet. Orang nyuruh bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran. Mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil? Nggak pernah. Saya bilang kemarin di TV, saya bilang di depan guru-guru besar kemarin di UI. Nggak pernah itu. Kenapa? Presiden itu saya sangat demokratis. Itu yang saya masih tahu. Sangat demokratis. Menurut saya maaf. Kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya. Karena mungkin saya tentara ya. Saya nggak tahu ya. Tapi Dengarkan. beliau sangat dengerin semua. Jadi kalau itu dibilang saya orang yang ngomong itu mungkin siapa tuh? Sakit jiwa kali. Ke jiwa, Pak. Betul. Nggak ada lah. Ngapain beliau cawe-cawe? Tapi memang kamu cari mana approval rating udah mau selesai presidensinya masih berapa tuh? 70? Hah? 75-76. Di mana kamu cari? Ya, dua presiden Amerika kumpulin approval ratingnya masih menang Pak Jokowi. Nyaris nggak ada. Jadi untuk para pemirsa semua, itu Pak Jokowi masih kurang demokratis apa sih? Maunya kalian itu Pak Jokowi itu seperti apa? Bahkan nyaris bukan cuma hanya tiap hari Pak Jokowi itu diejek atau dihina atau diserang. Tiap detik, tiap menit Pak Jokowi itu diserang. Bukan cuma hanya Pak Jokowinya, bahkan keluarganya pun juga ikut diserang. Tapi apa nyatanya? Apakah kalian ditangkap? Tidak kan? Masih kurang apa loh Pak Jokowi? Dibilang plonga-plongo, ya kan? Dan lain sebagainya yang seperti kalian sendiri lihat. Itu masih kurang apa Pak Jokowi? Bahkan demo mahasiswa kemarin-kemarin itu kan sudah wilayah DPR, ya kan? Tetap saja masih mahasiswa dan gerombolannya, ya maaf sebelumnya, itu kan tetap saja menyerang Pak Jokowi. Bahkan sampai ada yang mengatakan Pak Jokowi apa dipenjara apa dan lain sebagainya. Ini coba dilihat. Ini demo apa ini? Hah? Demo apa? Demo tiang listrik. Ini cocoknya diapain orang seperti ini? Ini merusak fasilitas negara. Ini dikuliahin malah bukan tambah pintar, ya, tambah malah menjadi perusak. Dan kemudian pemirsa, giliran Pak Jokowi itu meminta kepada DPR untuk segera mengusut tentang RUU perampasan aset asing, ya, kalian itu kemana mahasiswa? Ya, masyarakat Indonesia katakanlah, kalian kemana? Kok gak backup Pak Presiden? Kok gak mendukung apa yang menjadi pendapat dari Pak Jokowi? RUU perampasan aset. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Dengar. Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus. Kan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Nah ini. Sudah berapa kali? Bukan cuma hanya satu kali kata Pak Jokowi. Kalian kemana? Gilir yang cuma hanya urusan pilkada, ya ini bukan sepele sebenarnya, juga hal-hal yang memang penting untuk kita awasi, tapi ini kan lebih penting yang perampasan aset asing itu loh, demi kesejahteraan masyarakat kita. Ini urusan demo undang-undang pilkada, sampai bela mati-matian kalian. Ini ribuan mahasiswa. Tetap saja tetapi yang diserang itu Pak Jokowi. Masa aksi. Bagaimana revisi undang-undang pilkada dibatalkan sepenuhnya, tidak ada pembahasan lanjutan, tidak ada embel-embel apapun itu. Kami ingin dibatalkan sepenuhnya dan semua pihak yang ada menghormati putusan MK. Sampai jam berapa akan bertahan? Sampai mana? Upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu, kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR dan bulannya ada di sana. Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran
Semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan. Tolong dong, undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon. Ibu Pacul berhenti. Siap. Itu kan? Ini laksanakan Pak. Ini jujur Bambang Pacul. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya. Pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh sih. Saya terang-terangan ini. Bambang Pacul, betul pemirsa. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Ketum partai, lagi-lagi ketum partai. Kalau di sini nggak bisa. Ini jujur Bambang Pacul ini sudah. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Nah, itu kan. Ini Bambang Pacul jujur pemirsa. Ya, jadi kemana kalian itu yang demo revisi undang-undang pilkada ini kemana? Kok nggak ngawal Pak Jokowi sebelum-sebelumnya? Jangan-jangan ini juga perintah. Gara-gara PDIP itu tidak, ya kan? Saya juga harus jelaskan atau paparkan lagi. Kalian sudah paham? Jangan-jangan ini kepentingan Masinton. Terserah kalian sebenarnya. Coba ini lihat dulu podcast Bambang Pacul Masinton dengan Kodari ini loh, bukan podcast sih, diundang oleh televisi. Coba saksikan dulu. Keyakinan dalam ideologi perjuangan itu. Oke, tapi kalau Mas Kodari menilainya melihat sejarah dari PDIP akan mengusung sosok yang dari partai atau ada kemungkinan non partai ataupun non kader juga? Ya, pertama kan selama ini PDI Perjuangan tuh diteguhkan sebagai partai kader ya, yang betul-betul memprioritaskan kader, dan memang selama ini track recordnya PDI Perjuangan itu mengedepankan kader itu saya lihat agak lebih dibandingkan dengan partai yang lain. Buat PDI Perjuangan walaupun surveinya rendah, tapi karena dia kader itu sering diberikan kesempatan gitu ya. Banyak contoh di Bekasi, di Jawa Barat, di berbagai tempat lah. Itu udah fakta sejarah. Tapi di Sumatera Utara strateginya agak berbeda seperti itu Mas Kodari? Iya, ya. Nah ini yang nomor 2 nih, nomor 2 ya, masuk nomor 2. Nomor 2, Ibu Mega tadi tuh mengatakan begini, bahwa kemarin kemana aja? Nah ini kan konteksnya adalah Pilpres gitu. Jadi Pak Anies itu dianggap berbeda jalan dengan PDI Perjuangan. Yang kedua mau nurut apa enggak? Nah nurut itu pengertiannya saya kira 2 ya. Pertama mungkin kalau dia kader maka dia kemudian patuh atau tidak dengan pimpinan partai. Yang kedua mau nurut enggak dengan ideologinya PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis. Saya melihat di situ agak susah karena apa? Pak Anies ini adalah lawannya PDI Perjuangan, lawan keras ya pada saat tahun 2017 dan pada saat kemenangan Anies Baswedan itu pidatonya itu adalah ini kemenangan kalangan pribumi atau kaum pribumi. Nah di PDI Perjuangan kata pribumi dan non pribumi itu nggak ada, karena ini partai nasionalis. Jadi dengan terawangan itu hemat saya sih, termasuk juga gestur-gestur Bu Mega ya, kayaknya agak susah itu apa untuk Bu Mega atau PDI Perjuangan itu mengajukan Anies Baswedan. Benarkah seperti itu Bang Masinton? Iya, lebih mungkin Ahok. Nah dengan Ahok pun Bu Mega kan secara psikologi kan kita lihat deket banget. Beberapa kali acara satu mobil Bu Mega, Ahok dan Mas Nanan gitu loh. Nggak pernah saya ngelihat Bu Mega, Mas Nanan, Anies, nggak pernah itu. Bang Masinton, apakah seperti itu? Jadi ya sulit. Kalau saya diskusi itu biasanya dengan pemikiran yang rasional, tidak dengan terawangan yang ini subjektif. Rasionalitas murni, tolong dibantah. Di mana rasional yang kalau saya ini sampaikan kan ini? Subjektivitas Mas Kodari ini terhadap Anies itu sangat tinggi. Begitu loh. Betul nggak PDI Perjuangan partai kader, Bang Masinton? Yes, Sekarang Anies kader bukan? Kalau dibandingkan dengan Ahok, mana yang lebih kader? Oh iya, dalam konteks kader iya. Pasti berarti logis dong. Iya, dalam konteks itu logis. Tapi apakah tadi PDI Perjuangan bakal mau mencalonkan atau apa itu?
itu menurut saya urusan sisi yang lain, Pak Kodari. Bahwa begini nih ya, dalam berpartai itu ya, tidak semua itu harus melulu kok. Maka tadi saya katakan, kalau terawangan Pak Kodari ini kan sangat tendensius lah kepada Anies gitu loh. Lu enggak, tadi kan saya udah nanya, PDI partai kader bukan? Iya. Sekarang Anies kader bukan? Bukan. Ahok kader bukan? Iya. Berarti kan logis. Ahok di Sumatera Utara Pak Edi kader. Iya. Tidak. Artinya gini, dalam konteks elektabilitasnya tinggi. Kalau di Sumatera Utara kan nggak ada yang tinggi selain Edi Rahmayadi. Tapi kalau di Jakarta kan PDI punya pilihan. Anies tinggi tapi Ahok juga tinggi. Kecuali kalau nggak ada yang tinggi. Salah itu, gitu loh. Data kok yang bicara di mana salahnya, Pak? Lah bukan, kan Pak Kodari ini pengen mendikte PDI untuk tidak mencalonkan Anies. Mana berani saya mendikte? Enggak berani saya mendikte. Tendensinya kan itu ingin mendikte PDI. Oke, baik Mas Kodari dan juga Bang Masinton, kita akan dengarkan kita siapa yang tinggi atau memang ingin mengusung ataupun mengajukan yang terbaik. Ya tentu yang pertama pasti ya semua partai politik itu ingin menang dengan mengajukan kader terbaiknya. Kan gitu ya. Tapi kan nanti lagi-lagi ya kita kan akan melihat potret dan dinamika yang ada dalam lapangan politiknya. Tapi elektabilitas akan menjadi faktor utama untuk menentukan siapa yang akan mengusung atau siapa yang akan diusung? Ya satu di antaranya, tapi itu bukan hal yang absolut dalam menentukan memutuskan siapa yang akan diusung. Tapi itu sebagai acuan saja begitu loh. Jika A, jika B begitu ya. Nah jadi bagi PDI Perjuangan tentu dalam setiap kontestasi ya harus bisa memenangkan itu, karena disitulah kader-kader partai akan bekerja dan bergerak untuk memenangkan kandidat. Oke, baik, terakhir ke Mas Kodari, ini mengenai peta politik ataupun peta kompetisi usai kemudian revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, aturan mengacu pada putusan MK, dan kemudian apakah ini akan mengubah secara signifikan peta politik di Pilkada, terutama mungkin yang paling panas ada Pilkada Jakarta? Kalau mayoritas sih enggak ya. Pertama tadi karena sudah mengerucut, yang kedua saya tambahkan bahwa konstelasi pilkada sekarang bukan hanya mempertimbangkan menang kalah pada pilkada, tetapi juga memikirkan bagaimana partai-partai politik menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang gitu. Dan menurut saya tahun 2024 variabel itu pengaruhnya besar terhadap pilkada, dan itu menjadi variabel yang dalam tanda kutip bisa mengerem opportunity yang dibuka oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi partai-partai yang ya, tiba-tiba pada hari ini eligible gitu ya, bisa memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon sendiri, belum tentu menggunakan hak itu. Kenapa? Karena dia ingin menjadi bagian dari kapal besar koalisinya kabinetnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Gitu. Jadi ya kecuali beberapa daerah yang memang notabene belum putus ya, kayak di Jakarta misalnya. Oke, sebelumnya pemirsa, dan yang perlu kita ketahui bersama bahwa Anies itu memang tidak sejalan dengan ideologi dari PDIP tersebut. Bahkan nyaris Anies itu selalu mengkritik tentang apa yang menjadi cara-cara PDIP, dan juga sebaliknya. PDIP itu sebelum-sebelumnya memang selalu mengkritik apa yang menjadi program dari Pak Anies. Bahkan kalau kita mengaca kepada pilkada yang 2017 kalau nggak salah, itu kan memang parahnya luar biasa terkait dengan konflik yang terjadi antara PDIP dengan Anies. Bahkan sampai kader dari PDIP yang Ahok itu dihukum gara-gara cuma hanya ya kan perbedaan ideologi sebenarnya. Nah, dan juga terkait dengan program-program Pak Anies selama menjabat sebagai gubernur, nyaris itu oleh sebagian kader PDIP yang selalu angkat bicara atau selalu angkat suara terkait dengan programnya Pak Anies, itu nyaris memang tidak ada benernya sama sekali, bahkan dikatakan gagal total katakanlah Pak Anies di dalam menjabat sebagai gubernur DKI. Oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup terkait dengan penjelasan ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.